Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you're all doing good and fine and healthy today and always. And welcome to my English class again with me, Miss Amalia. Don't get bored ya, jangan bosan-bosan and stay motivated dan tetap semangat, tetap termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Are you ready to learn English today? Sudah siap belajar bahasa Inggris hari ini? Sudah? Good. Okay. Now, for today, we're going to start to learn the second chapter. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mulai masuk ke bab 2 ya, nak. Ada 2 materi dalam bab 2. There are 2 materials in the second chapter. Ada capabilities dan willingness. Ada kemampuan melakukan sesuatu dan kemauan melakukan sesuatu. But for today, we're only focusing on the capabilities one. Jadi untuk hari ini kita fokusnya ke capabilities dulu ya, ke kemampuan melakukan sesuatu. Okay, let's start with the learning objectives. Oke, tujuan pembelajaran kita. Pada akhir pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi tujuan, struktur kata, frasa kalimat, serta unsur kebahasaan dalam teks yang menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Dan fokusnya ada di modal can ya. Oke, terus kalian juga diharapkan mampu menuliskan kalimat-kalimat yang menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Fokusnya juga masih di modal can. Okay, next. Capability to do something. Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya. Okay, let's take a look at the picture. Kita lihat gambar di samping. Ada dua anak yang main game. So, during the quarantine, what kind of new activities that you can do? Selama di rumah aja, selama karantina ya bahasa ininya, kegiatan baru apa sih yang bisa kamu lakukan, yang dapat kamu lakukan? What kind of new skills that you have unlocked gitu. Kalau di game kan ada new skills unlock gitu kan. Skill baru, kemampuan baru telah terbuka gitu. Apa aja sih? Apakah kalian jadi bisa main game, lebih banyak game kan? Can you play more games? Can you cook new dishes? Apakah kalian jadi bisa memasak masakan-masakan baru? Atau what other fun activities can you do? Atau apakah ada aktivitas yang menyenangkan lainnya yang bisa kamu lakukan selama di rumah aja ini? Apa sih? Boleh apa aja, dari yang terkecil misalnya waktu zaman baru-baru karantin ya, itu kan ada tren dalgona, susu dalgona tuh bisa jadi kemampuan kalian nih. Saya sudah bisa, I can make dalgona milk misalnya, or dalgona drink gitu. Oke. Nah, gimana sih Miss caranya supaya bisa menyatakan kemampuan untuk melakukan sesuatu? Yang paling umum adalah dengan menggunakan modal can. Apa sih modal can? Can ini artinya bisa tuh ya. Jadi kayak yang tadi udah disebutin di awal-awal tuh. I can make dalgona drinks atau I can cook many more dishes atau I can play more games, more interesting games, misalnya gitu ya. Jadi itu untuk menyatakan kemampuan kita gitu, melakukan sesuatu apapun dari hal kecil sampai hal yang hebat misalnya. Oke, di sini kita mulai dari kalimat positifnya dulu. Strukturnya adalah subjeknya dulu, lalu diikuti dengan can. Nah, ini can. Lalu diikuti dengan verb one. Oke, verb one adalah kata kerja pertama, bentuk pertama gitu ya. Kayak misalnya tadi cook, memasak, itu kan kata kerja ya. Lalu ada play, bermain ya, memainkan.
Lalu ada apa lagi? Make, membuat, ya, banyak. Itu termasuk ke dalam kata kerja. Nah, di sini contohnya nih, my father. Nah, my father ini merupakan subjeknya, nak, gitu. Jadi, orangnya adalah my father atau ayahku, gitu ya. Lalu diikuti dengan can. My father can, gitu ya. Ayahku mampu, ayahku bisa. Terus diikuti dengan kata kerja pertama, draw. Ya, artinya menggambar. Ayahku mampu, ayahku bisa menggambar beautifully, dengan indah gitu. Jadi ini kemampuan melakukan sesuatunya punya si ayah gitu ya. Nah, si ayah ini kemampuannya apa? Oh, kemampuannya bisa menggambar dengan indah gitu. Oke, jelas ya, Nak? Kalau yang kalimat positif, lalu ke kalimat negatif. Kalimat negatif ini diawali dengan subjek juga, tapi diikutinya dengan cannot atau kalau disingkat jadi can't, ya. Jadi can't. Dibacanya C-nya diganti K, lalu terakhirnya harus ada kedengeran T-nya. Jadi bukan can atau can, tapi can't. Itu sebenarnya boleh pakai can, tapi can-nya juga tetap harus diikuti dengan T di belakangnya. Jadi can't. Gitu. Oke, kalau masih nggak bisa silakan diulang-ulang lagi nih pelafalan Miss yang baru saja Miss ucapkan, atau bisa juga dengan trik yang waktu itu Miss ajarkan lewat Google Translate ya, untuk mengetahui pelafalan yang benarnya seperti apa. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah cannot atau can't, diikuti dengan verb 1. Ya, verb 1 lagi. Di sini subjeknya I ya, saya. Tuh ya, tadi kan subjeknya my father ya, ayahku, ayah saya. Sekarang subjeknya saya, I. Lalu diikuti dengan cannot. Oke, saya tidak bisa travel, pergi ya, jalan-jalan ya, abroad, ke luar negeri. Tuh, abroad itu bahasa Inggrisnya untuk ke luar negeri gitu ya. I cannot travel abroad by myself. Saya tidak bisa pergi ke luar negeri sendirian. By myself artinya sendirian. Gitu. Ini untuk menyatakan ketidakmampuan. Gitu. Jadi ketidakmampuannya siapa? Ketidakmampuannya saya. Ketidakmampuannya saya dalam melakukan apa? Dalam pergi ke luar negeri sendirian. Tapi kalau bareng-bareng mungkin bisa. Kalau sendirian kan takut nyasar ya. Lalu lanjut ke kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, can-nya pindah di depan. Gitu. Jadi can-nya dulu, baru subjek, baru verb one. Ya, di akhir pasti ada tanda tanya ya. Sini kita lihat contohnya. Nih, di sini pertamanya ada can, lalu diikuti subjeknya you. Jadi can you ya, artinya bisakah kamu gitu ya. Kalau tadi kan I can artinya saya bisa. I cannot artinya saya tidak bisa. Tapi kalau can you artinya bisakah kamu? Karena kan bentuknya pertanyaan ya. Bukan bisa kamu, bukan kayak gitu. Tapi bisakah kamu? Lalu accompany artinya menemani. Ya, can you accompany me to the bookstore? Bisakah kamu menemani saya ke toko buku? Ya. Bookstore artinya toko buku. Lalu kalau jawabnya bisa, ya jawabnya yes I can atau sure juga boleh. Nggak berpatok ke yes I can. Sure boleh atau yes aja boleh. Terus atau kalau tidak bisa no I cannot, atau bisa juga diawali dengan permintaan maaf gitu ya. I'm sorry I cannot. Gitu. Sampai sini sudah paham belum strukturnya? Ini boleh dicatat ya, Nak. Nanti pasti bakalan berguna untuk kalian belajar. Terus kalau ada pertanyaan, silakan dicatat di buku catatannya dulu pertanyaannya. Jangan sampai lupa kalau ada yang mau ditanya ya. Nanti kalau udah selesai menyimak, baru tanya ke Miss Japri ataupun di grup boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh-contoh ekspresi lainnya yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, untuk menanyakan kemampuan seseorang, to ask for one's capability.
Oke, untuk menanyakan kemampuan seseorang, kita bisa pakai ekspresi-ekspresi ini. We can use these expressions. Please repeat after me ya. Ulangi setelah Miss. Ayo, harus praktik nih speakingnya. Jangan sampai enggak. Oke, 1, 2, 3. Can you wash your own clothes? Can you wash your own clothes? Okay, good job. Lanjut, do you think we can finish the task? Do you think we can finish the task? Okay, lanjut ya. Do you believe you can win? Do you believe you can win? Okay, lanjut. Can you help me lift the boxes? Can you help me lift the boxes? Okay, lanjut. Are you sure you can mop the floor? Are you sure you can mop the floor? Okay, sini artinya juga sudah ada di bawahnya ya nak. Can you wash your own clothes? Artinya bisakah kamu mencuci? Wash artinya mencuci. Your own clothes artinya bajumu sendiri. Lalu yang kedua, do you think we can finish the task? Artinya, apakah menurutmu kita bisa menyelesaikan tugasnya? Task ini sama dengan assignment ya, artinya tugas. Baik, catat nih untuk tambahan kosakata. Lalu ada, do you believe you can win? Apakah kamu percaya kita bisa menang? Gitu ya. Believe artinya percaya, win artinya menang. Oke, lanjut. Can you help me lift the boxes? Bisakah kamu membantuku? Help artinya membantu ya. Lift the boxes, mengangkat lift. Terus kotak-kotaknya, boxes ya, artinya kotak. Lalu yang terakhir, are you sure you can mop the floor? Apakah kamu yakin ya? Are you sure? Pasti kalian sudah sering dengar ya. Are you sure? Gitu ya. You can mop the floor, bisa mengepel lantai. Mop artinya mengepel, floor artinya lantai. Oke. Nah, tadi untuk menanyakan kemampuan seseorang. Sekarang untuk menunjukkan kemampuan, menunjukkan kalau kita bisa. Ada selain yes I can atau sure, ada juga beberapa ekspresi lainnya nih kayak gini, I can do it. Ya, ini yang standar ya. Terus I think we can do it. Menurut saya atau saya kira kita bisa melakukannya, ya. Lalu ada I believe I can do it. Saya percaya saya bisa melakukannya. Lalu ada sure, leave it to me. Oke, ini harus diulang nih. Sure, leave it to me. Leave it to me. Oke, tentu saja serahkan pada saya. Leave it to me. Gitu ya, artinya serahkan pada saya. Lalu ada I'm sure I can do it. It's easy. I'm sure I can do it. It's easy. Oke, saya yakin bisa melakukannya. Ini mudah. Tuh. It's easy artinya ini mudah. Oke. Lalu ada untuk menunjukkan ketidakmampuan gitu. Jadi kalau yang tadi menunjukkan kita bisa, tapi kalau yang ini menunjukkan kita nggak bisa. Jadi emang jangan memaksa gitu. Nah, jangan sebenarnya kita nggak bisa, tapi kita bilang bisa. Akhirnya nanti kita yang keteteran gitu ya. Pas mengerjakannya jadi ogah-ogahan, jadi tidak maksimal gitu. Jangan ya. Tapi ada juga misalnya kita bisa, tapi kita bilang nggak bisa. Jangan gitu juga ya. Kita harus menunjukkan kalau kita itu aktif ya. Siswa yang aktif, siswa yang percaya diri, percaya pada kemampuan kita sendiri ya. Maka kita harus yakin gitu kalau kita bisa. Gitu. Tapi ada memang hal-hal yang tidak bisa dan itu memang tidak bisa dipaksa gitu ya. Nah, di sini untuk menyatakan ketidakmampuan, ya, yang basic ada I cannot do it, saya tidak bisa melakukannya. Lalu ada I think we cannot do it, saya kira kita tidak bisa melakukannya. Lalu ada lagi I don't believe we can do it, saya tidak percaya kita bisa melakukannya. Ya, ada I'm sorry. Nah,
kalau misalnya kita mau menolak gitu ya, tidak bisa membantu atau tidak bisa melakukan sesuatu, kita bisa minta maaf kalau itu akan merugikan orang lain karena kita gitu ya. Kita bisa minta maaf dulu nih, maaf saya tidak bisa melakukannya. Lalu ada juga I am not sure I can do it. Jadi kita sebenarnya mungkin merasa bisa, tapi kita juga sadar kemampuan. Jadi kita menyatakan keraguan-raguan di sini. Saya tidak yakin saya bisa melakukannya. Seperti itu. Sini ya, contoh-contoh ekspresi yang bisa kita gunakan. Ini juga boleh dicatat. Tuh. Karena pasti akan menemukan latihan seperti ini nantinya. Oke, lanjut ya. This is the example of the dialogue. Jadi ini contoh dialognya ya. Sini ada dialog antara Fasya dan Dina. Sini Fasya bilang, "Hi Dina, what are you doing right now?" "Hai Dina, apa yang sedang kamu lakukan saat ini?" Kata Fasya gitu ya. Lalu kata Dina, "I'm watching television. I'm watching TV." "What's up, Fasya?" "Saya lagi nonton TV nih, ada apa Fasya?" Gitu ya. Kata Fasya, "Can you do me a favor?" Nah, bisakah kamu menolongku? Ini artinya do me a favor, menolongku gitu ya. Lalu, I'm having trouble with my English assignment. Saya ada masalah nih dengan tugas bahasa Inggris. Waduh, susah nih kayaknya tugasnya. Lalu kata Dina, sure, tentu saja. What is it about? Tentang apa sih tugasnya? Gitu ya. Kata Fasya, can you please listen to me telling a story in English, then give a feedback? Bisakah kamu, gitu ya, tolong bisakah kamu dengarkan aku menceritakan sebuah cerita dalam bahasa Inggris, lalu berikan feedback, berikan umpan balik, gitu. Jadi mungkin tugasnya storytelling ya dalam bahasa Inggris gitu. Terus dia minta dinilai oleh temennya nih si Dina gitu. Makanya minta umpan baliknya, minta penilaiannya gitu. I don't think I can do it well, kata Dina. Saya rasa saya nggak bisa melakukannya dengan baik deh. Maksudnya untuk menilai ya, mungkin dia merasa, bahasa Inggris aku juga biasa aja gitu. Atau mungkin dia merasa, waduh nanti serasa jadi gurunya dong yang menilai, misalnya gitu. Tapi di sini dia bilang, but I'll try. Tapi saya akan mencoba. Nah ini, boleh kita merasa tidak yakin, tapi kita tetap harus punya semangat, harus punya semangat juang gitu untuk mencoba dulu gitu. Apa salahnya kan mencoba daripada kita menyesal karena tidak pernah mencoba. Oke, sampai sini pasti ada pertanyaan ya dikit-dikit. Silakan ditanyakan, jangan dipendam-pendam dalam hati. Oke? Nah, lanjut lagi ke vocabulary 101. List of vocabulary-nya nih ya, Nak. Jadi, daftar vocabulary yang harus kalian hafalkan untuk chapter ini, karena 2 minggu ke depan kita akan evaluasi lagi untuk chapter kedua. Ada capability, ya, ini kan judul kita ya, hitungannya ya. Jadi, harus hafal. Kalau nggak hafal, wah parah, ya kan? Capability artinya kemampuan, lalu ada incapability. Jadi ada in-nya nih di depannya. Kalau ada in-nya berarti menunjukkan negatif, kata yang negatif. Di sini kan artinya jadi ketidakmampuan gitu. Jangan ketukar ya. Lalu ada can. Can artinya bisa atau mampu. Ini modal verbs ya. Lalu ada willingness. Willingness artinya kemauan. Tuh. Kesediaan, kebersediaan. Lalu ada un. Di sini un juga untuk menunjukkan kata yang negatif ya. Dipakainya sebelum kata willingness-nya jadi unwillingness. Artinya ketidakmauan atau ketidakbersediaan. Ada will artinya bersedia atau akan ya. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Lalu ada help. Help, the meaning of help is menolong, artinya menolong.
And ada easy, the meaning is mudah. Lalu ada travel, artinya berpergian atau jalan-jalan. Ada accompany, artinya menemani. Okay. That's all. Okay, so that's all for today's material. Jadi cukup untuk materi hari ini, materi pada pertemuan ini tentang capabilities. Ingat ya, hari ini kita belajar tentang capabilities atau kemampuan melakukan sesuatu. Modalnya yang kita gunakan adalah can, ya, artinya bisa, mampu. Itu ya. Oke, terus kalau kalimat positif subjek diikuti dengan can, lalu diikuti dengan verb one. Kalimat negatif subjek diikuti cannot, diikuti verb one. Lalu kalau kalimat tanya ada can, lalu diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb one, dan di akhir kalimat ada tanda tanya. Oke? Penugasannya sudah ada di LK ya, di work page and our work page. Ada dua part, ada dua bagian. Yang pertama itu multiple choices, pilihan ganda. Kalian memilih salah satu jawaban yang benar. Bagian kedua itu kalian diminta untuk menuliskan kemampuan kalian. Jadi boleh dari yang paling sederhana, misalnya saya mampu membuat bubur sendiri. I can make porridge by myself, misalnya gitu ya. Atau saya bisa belajar bahasa Inggris sendiri, misalnya I can learn English by myself, misalnya gitu. Walaupun kalau belajar pasti butuh teman untuk saling diskusi ya, jangan sendirian gitu. Jadi kalau sendirian nanti kalian nggak tahu nih salahnya di mana atau kurangnya di mana. Tetap kalau belajar harus butuh teman atau tutor gitu, guru gitu ya. Oke, terus apalagi misalnya saya bisa belanja ke pasar sendiri misalnya. Jangan diremehkan tuh nak kemampuan-kemampuan yang menurut kalian kecil gitu ya. Tidak wow gitu, tapi sebenarnya sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan kemandirian kalian, menunjukkan rasa percaya diri kalian gitu. Oke? Oke, kalau gitu cukup untuk hari ini ya. That's enough for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week everyone. Happy learning.